Dio, pagi hari ini kan Renika kita masuk di program Ijen Talk. Minyak salah satu kebutuhan untuk memasak ya. Sekarang ini kan lagi menjadi barang yang selalu dicari-cari. Kemarin ketika harganya disubsidi kok stoknya tidak ada. Tapi memang sekarang sudah ada. Kalaupun harganya sudah kembali ke harga pasar dengan harga yang relatif lumayan agak tinggi sampai 24.000 untuk 1 liter. Ini khususnya untuk minyak kemasan. Nah, pasti ibu-ibu di dapur ini lagi bingung. Kira-kira bagaimana ya menyiasati minyak goreng yang mahal, yang langka. Lalu juga mungkin sekarang waktu yang tepat untuk kita agak mengurangi goreng-gorengan. Makanan sehat tanpa minyak goreng, mungkin tidak ya. Nanti kita akan diskusi bersama dengan beberapa narasumber. Selain itu kan kita juga undang karena hari ini kan makanan sehat tanpa minyak goreng. Kalau nggak ada inspirasi masakannya, nanti yang dicontoh emak-emak ini siapa? Kita undang owner Aroma Catering Malang dan konsultan Catering Malang, Chef Alfi. Chef Alfi, selamat pagi. Selamat pagi. Waduh, sudah rapi sekali. Hari ini mau dinas di mana nih, Chef? Ya, kita ada lunchbox ya, ada sedikit syukuran wedding, tapi tetap prokes dengan pembatasan. Ya, itu aja. Hari ini menu masakannya apa aja nih yang kira-kira mau dibawa, Chef? Nanti kita akan jelaskan proses memasaknya, akan saya kasih tahu menu yang spesial dari Chef Afi. Oke, menu spesial Chef Afi, makanan sehat kurang-kurangi minyak goreng gitu, Chef ya? Betul sekali, apalagi sekarang ini langka ya Mbak Elsa ya. Lagi diburu emak-emak nih di berbagai toko, Chef, sepertinya. Baik, siap. Oke, baik. Kita mulai diskusinya hari ini, kawan. Saya ke Chef Afi. Chef, tadi sudah dijelaskan banyak loh ternyata bahayanya ketika kita terlalu banyak mengkonsumsi minyak goreng. Tapi kalau kita bicara masak irit minyak bisa nggak sih, Chef? Bagaimana diulangi lagi Mbak Elsa? Baik, Chef Afi tadi kan sudah banyak dijelaskan bahwa dampak buruk ketika kita terlalu banyak konsumsi minyak itu kan juga ada berbagai hal, termasuk adanya penyakit jantung koroner. Tapi kalau kita mau masak dengan irit minyak, kira-kira bisa nggak, Chef ini? Baik, nanti akan kita jelaskan. Sebelumnya kita punya salam chef itu Mbak Elsa, boleh saya masukkan sedikit ya? Boleh. Ya, Mbak chef itu terkenal dengan salam satu wajan. Nah, nanti mudah-mudahan ibu dengan langkanya minyak, saya hari ini juga hunting minyak goreng Mbak, sangat sulit sekali. Nanti ibu-ibu bisa menggunakan salam satu wajan ke kami juga nantinya. Bisa sharing setelah ini. Boleh, silakan. Sebelum memasuki menggunakan sedikit minyak goreng Mbak, langkah baiknya saya jelaskan tips dalam teknik memasak makanan. Jadi memasak makanan itu kita bagi dua menjadi makanan yang jenis basah dan yang jenis kering. Yang untuk basah itu kita yang tadi yang sudah dijelaskan oleh ahli gizi, Bu Endang dan Dr. Teni. Itu pertama adalah teknik untuk yang basah itu adalah teknik boiling, yaitu merebus itu tadi ya. Terus poaching itu ya kita tetap menggunakan air mendidih gitu, tetapi kita ada mirip boiling, cuma dia bisa tekniknya bermacam-macam. Poaching itu kita masukkan misalkan telur itu tadi ya, kita bisa menggunakan air yang agak sedikit istilahnya di situ. Lalu berikutnya adalah teknik simmering. Teknik simmering itu adalah hampir sama dengan poaching tadi. Dia membutuhkan waktu lama. Dia biasanya sampai mereduce itu sehingga munculnya kaldu. Mbak Elsa, itu seperti kita ada soto seperti itu, rawon, itu adalah teknik simmering. Itu juga tidak menggunakan minyak. Lalu dengan menggunakan teknik stewing itu yang kita biasanya makanan itu kita marinate. Sekali lagi, kalau untuk rempah-rempah kita kadang ada sesuatu yang bisa menimbulkan minyak Mbak, seperti kemiri atau cabai itu kan bisa, kalau orang ibu-ibu ingin ada sedikit minyak itu bisa menggunakan stewing itu tadi. Stewing itu adalah kita olahannya itu kita marinate dulu sehingga sampai mengental itu dengan setelah matang api direndahkan
sehingga bumbu-bumbu itu akan meresap. Itu biasanya ada pada opor ayam, semur ayam, dan rendang. Lalu berikutnya braising. Braising itu kita agak sedikit kering. Jadi ini sekali lagi yang teknik-teknik bahasa ini yang tidak menggunakan gorengan. Itu seperti kita membuat stok ya, semacam kaldu. Sebenarnya kita kaldu nggak usah beli, bisa Mbak. Ada dari bahan-bahan yang sudah tersedia dari alam. Seperti wortel itu bisa buat kaldu juga. Nanti tekniknya kalau kita ada waktu kita jelaskan. Lalu tulang juga bisa. Itu kita brown dulu. Brown stock namanya. Brown stock itu adalah stok itu kaldu. Jadi kita bakar dulu, setelah itu kita jadikan kaldu juga. Lalu ini mungkin nanti yang lebih paham kita bisa cari kepada dokter teknik maupun ahli gizi, Bu Endang, nanti nilai gizinya berapa. Berikutnya adalah konsom. Konsom itu adalah dari kaldunya putih telur. Jadi air mendidih itu kita ambil situ. Jadi ini juga termasuk. Lalu yang sudah disebutkan Bu Endang tadi ada steaming. Steam itu adalah ya itu tadi kita rebus ya, kita apa ya, kukus ya kayak dimsum, kukus ya, dikukus kayak dimsum, some itu tadi kita kukus. Nah itu tadi yang teknik basah. Dan untuk nanti yang mau saya berikan itu menu nanti adalah cream brulee ya, cream brulee. Jadi jagung itu kita buat kudapan. Nanti kita jelaskan susunan resipinya. Itu kita pakai teknik au bain-marie. Au bain-marie itu begini. Jadi kita masak di bawahnya itu adalah air. Jadi kita ada bowl, ada apa? Seperti kita memelting coklat seperti itu. Jadi bisa di atas api langsung maupun di oven. Ini namanya au bain-marie. Jadi nanti ibu-ibu bisa konsultasi setelah ini bisa ke kami. Itu adalah dari masakan basah. Nah kalau yang kering tadi, apakah bisa menggunakan minyak goreng sedikit? Ini sangat bisa sekali Mbak. Bahkan kita pakai butter, bisa misalnya kita saute ya, sayur-sayur yang mau kita tumis atau apa, itu dengan sedikit margarin saja dia sudah berbentuk tekstur gorengan. Di situ namanya shallow frying, istilahnya dengan minyak yang sangat sedikit. Sebelum kita jelaskan itu, saya jelaskan macam-macam yang kita menggunakan minyak, seperti yang deep frying yang tidak disarankan untuk di ahli kesehatan, nutrisi maupun terlalu banyak minyak tadi ya Pak ya? Iya, ditenggelamkan. Itu kadar kolesterol jahatnya itu memang sangat luar biasa. Apalagi kalau ibu-ibu rumah tangga biasanya dipakai minyak itu sampai 2-3 kali lebih. Minyak jelantah tadi yang dikatakan Bu Endang. Itu resiko sekali ya, kita maksimal 2 lah. Atau kita sekali pakai dengan, kalau kita mempunyai jualan kecil-kecil lah, kita persiapkan yang kita masak dulu, misalkan tofu yang kita goreng yang bersih-bersih dulu, terus yang bertepung-tepung, baru yang terakhir adalah ayam, supaya gorengan itu bisa sekali pakai Mbak. Itu adalah deep frying ya, itu sangat boros, tidak mungkin untuk kondisi sekarang kita menggunakan yang tadi minyak sedikit ya, kita saute atau kita paste. Itu adalah shallow frying. Shallow frying itu ada menggoreng dengan minyak dangkal. Minyak dangkal itu kita dengan api kecil Mbak. Jadi supaya nantinya kita bisa masakan itu akhirnya bisa warna brown itu ya, coklat kemasan itu, brown itu. Yang kita goreng itu kita bolak-balik ya, dari sepertiga dari wadah yang kita gunakan. Biasanya kita untuk ini daging, telur ya, lalu kita proses di situ tadi. Yang saya sebutkan tadi juga saute sama, itu tujuannya juga menumis. Tadi bahasa istilah yang numis, kalau bahasa kami dari
para chef itu adalah di saute. Oke, Itu baik. tadi, lalu terus ada grilling ya, grill. Itu juga ada Dipanggang. teknik juga, ya bisa menggunakan sedikit minyak juga. Kita bisa ya tadi bisa kita oles-oles kosit, terus bisa pakai untuk barbecue, ya tadi wijen tadi, kecap dan sebagainya, sehingga tadi menghemat Penggunaan minyak goreng. penggunaan minyak. Jadi itu di grill. Terus selanjutnya adalah barbecue. Nah, roasting di roast itu adalah memasak ayam atau daging ataupun kambing itu sebelumnya dimarinate dulu. Ya, kita marinate dulu, kita masukkan dalam oven itu supaya kelihatan menggilap atau apa, kita menggunakan semacam BBQ atau glukosa. Lalu berikutnya adalah smoking, itu teknik dari menghemat minyak goreng ya. Okay. Nanti untuk selanjutnya untuk menu saya kasih kesempatan yang lain dulu Mbak untuk bicara. Oke, kita lanjut dulu Chef Alfi. Berarti ternyata kalau kata mama sih ikan ya, biasanya ikan, lauk pauk ini yang susah kalau nggak digoreng. Ternyata dari teknik-teknik yang dijelaskan oleh Chef Alfi tadi banyak loh sebenarnya mengolah lauk selain hanya digoreng saja. Baik, saya kembali ke Chef Alfi. Tadi katanya mau ada menu yang bisa di-share ketika minyak lagi langka dan mahal ini Chef. Apa ini yang mungkin bisa di-share Chef? Siap, sederhana saja. Kita pakai kudapan atau dessert. Kita ambil dari dessertnya cream brulee. Itu bakunya cream brulee, tapi kita di sini ada baby corn cream brulee. Yang kita siapkan untuk bahan-bahan adalah baik itu kita bisa beli secara frozen maupun dari pasar tradisional, adalah jagung muda. Lalu di blender, gula pasir, susu cair, susu kental, ya, white it, ya, itu krim white it bisa dicari di toko kue, ya. Lalu serbuk yang sudah menjadi serbuk bubuk kayu manis, gula pasir. Untuk garnisnya itu kita pakai daun mint bisa, atau cherry dan sebagainya, disesuaikan untuk garnis. Itu di serve atau disajikan di gelas-gelas yang anti panas. Yang disiapkan ini adalah mangkok kaca anti panas, pirek ya. Kalau ada pirek bisa aluminium. Kita tekniknya adalah teknik memasaknya au bain marie atau dengan cara di steam. Di steam. Ya. Oke. Iya, di steam, dikukus itu. Tapi kita kukusnya itu nantinya adalah di oven. Jadi siapkan air panas di pirek itu tadi atau aluminium itu tadi dalam kondisi panas, dan api oven itu sudah kita nyalakan, api bawah aja dulu. Kita masukkan bahan-bahan utamanya adalah itu tadi, susu cair, susu kental, white it, kalau mau kasih sedikit vanilla untuk taste boleh, dan jagung yang sudah di blender tadi. Ini rekayasa saya karena seorang chef, ini coba. Itu bisa tadi dimanfaatkan. Nanti kalau kurang tahu detailnya boleh chat si Tiga ya, nanti disambungin sama Chef Ya, Alfi resepnya. Ya, langsung gitu. Ya. Caranya Lalu gampang, dengan, irit minyak. Gampang sekali, mudah sekali. Kita punya oven baik listrik maupun yang manual juga bisa semuanya. Jadi dalam kondisi panas kita masukkan pirek itu tadi, bahan-bahan yang sudah diberlakukan kecuali gula pasir maupun tadi bubuknya kayu manis dan garnish ya. Itu kita panaskan tinggi derajatnya sekitar 100 derajat Celcius. Ya, tingkat kematangannya itu dia sudah kelihatan mengental semua bahan-bahan itu. Lalu sekitar 2 menit 3 menit kita angkat. Lalu masih kita proses adalah kita sebarkan gula pasir itu. Pada diangkat itu hati-hati karena panas, harus pakai alat sepertinya hand glove yang dari kain ibu-ibu atau dari napkin bisa.
kita hati-hati, kita keluarkan karena air itu mendidih, karena awalnya sudah masuk mendidih. Itu kita sebarkan gula pasir di situ, lalu kita bakar. Kalau misalkan tidak bisa dibakar, itu bisa menggunakan gula yang sudah di karamel. Ya, kalau misalnya kita nggak ada toastnya itu, kita menggunakan gula karamel. Dan itu kita kasih garnish. Kalau mau ada rasa taste-nya cengkeh atau maupun ada kayu manisnya, lalu kita kasih mint. Kita menu yang wajib dicoba per gelas. Ya. 50 ml. Ya, itu nanti tempatnya terserah. Muatnya pireke itu berapa gelas, mau 4 gelas. Rata-rata yang ibu-ibu rumah tangganya 4 gelas. Ya, semoga itu nanti bisa bermanfaat. Ini yang sederhana saja. Kalau mau itu yang gampang. Gorengan, kami cara ada. Yang gampang. Nanti kita tanyakan lagi karena ini terbatas waktu. Chef Afi, mungkin ada hal yang bisa disampaikan nih, bagaimana masak tapi irit minyak goreng. Ya, itu tadi yang ibu-ibu sampaikan, Bu Endang maupun Dr. Feni bahwa kita menggunakan sedikit minyak itu adalah ditumis. Dan sekali lagi, untuk menimbulkan minyak itu bahan-bahan alam juga ada, seperti kemiri, cabai, itu bisa menimbulkan minyak. Jadi untuk sampai golden brown itu jangan khawatir, kita menggunakan selo tadi dengan api yang minyak goreng yang sepertiga. Jadi kita siasati hal itu, Mbak. Baik, itu tadi kawan. Terima kasih Dr. Feni, Bu Endang, dan juga Chef Afi atas sharing ilmunya di pagi hari ini, sangat bermanfaat ya, apalagi di tengah kelangkaan minyak goreng juga. Terima kasih Dr. Feni, Bu Endang, dan Chef Afi. Selamat pagi. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung dan menyimak program diskusi Ijen Talk. Saya Elsa Renika pagi hari ini. Selamat pagi, selamat berakhir pekan.